26 episode dalam kurikulum Merdeka Belajar. Transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. Peluncuran episode ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek pada tanggal 29 Agustus 2023. Episode ini memperkenalkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Menurut Kemendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, episode ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menemukan potensi terbaik mereka dan memaksimalkannya sehingga saat lulus mereka benar-benar siap untuk masuk ke dunia kerja dan dunia usaha. Kebijakan mereka belajar kampus merdeka mendapat dukungan luas dari kalangan akademika di seluruh Indonesia. Dalam episode ini terdapat penyederhanaan tugas akhir yang diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan. Standar kompetensi lulusan tidak lagi dijabarkan secara rinci dan kaku, sehingga tugas akhir dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk lainnya. Tidak hanya skripsi, tesis, atau disertasi. Dalam Merdeka Belajar episode ke-26 yang bertajuk Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi, beberapa poin penting yang dibahas meliputi: 1. Transformasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Episode ini menjelaskan tentang bagaimana standar nasional pendidikan tinggi bersifat kaku dan rinci sehingga perguruan tinggi kurang leluasa merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan, keilmuan, dan perkembangan teknologi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Peluncuran ini memacu pada peraturan tersebut yang menjawabkan pentingnya meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. 3. Kewajiban membuat skripsi. Dalam kebijakan Merdeka Belajar episode ke-26 dan Permendikbudristek terbaru, perlu diperhatikan apakah kewajiban membuat skripsi dihapus atau tidak. Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Perguruan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertransformasi menjadi lebih sederhana dan berfungsi sebagai kerangka atau framework
mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak lagi deskriptif atau mengatur secara rinci, meliputi A. Penyederhanaan lingkup standar, B. Penyederhanaan standar kompetensi lulusan, C. Penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penelitian. Sistem akreditasi pendidikan tinggi. Merdeka Belajar episode ke-26, Kampus Merdeka merupakan langkah awal transformasi sistem akreditasi pendidikan tinggi. Merdeka Belajar episode ke-26 meneruskan transformasi dengan meringankan beban administrasi dan finansial akreditasi pendidikan tinggi, meliputi A. Status akreditasi pendidikan tinggi disederhanakan, B. Pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib, C. Akreditasi pendidikan tinggi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi. Langkah selanjutnya bagi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Lembaga Akreditasi Mandiri. Perguruan tinggi menjabarkan standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan tingkat mutu, kelulusan substansi, serta visi dan misi masing-masing dalam bentuk standar pendidikan tinggi. Menyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan peraturan baru dalam waktu paling lambat 2 tahun. Peringkat akreditasi yang ada yaitu A unggul, B baik sekali, C baik tetap berlaku hingga masa berikutnya sesuai perpanjangan status akreditasi dan menggunakan status akreditasi yang disederhanakan. B. BAN, PT, dan LAM tidak lagi menarik biaya ke perguruan tinggi untuk asesmen status terakreditasi yang bersifat wajib. Menyesuaikan instrumen akreditasi pendidikan tinggi dan standar nasional perguruan tinggi dalam waktu paling lambat 2 tahun.